Pudar, bab 15. Penulis Neng Neng. Detak jarum jam terasa melambat. Sedari tadi, Lili mondar-mandir di depan ruangan UGD. Netranya menatap cemas pada bilik kaca yang menjadi penyekat ruangan tersebut. Beberapa dokter terlihat masih terus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin yang mereka bisa. Mata Lili memicing kala seorang dokter dengan pakaian khasnya keluar dari ruangan tersebut. "Dokter, bagaimana keadaan bunda saya?" Lili menatap penuh harap. "Bisa adek ikut saya ke dalam ruangan? Bunda adek ingin bicara." Dokter tersebut kembali masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh Lili. Menatap sendu pada sosok yang kini terbaring lemah di hadapannya, air mata Lili kembali berjatuhan. Takdir hidup, kenapa harus kejam ini padanya? "Bunda," Lili menggumam. Langkahnya terus berjalan hingga berhenti tepat di samping Bunda. Tangan kecilnya meraih tangan Bunda yang kini terkulai lemah dengan selang infus yang menggantung. "Bun, bangun Bun, Lili takut." Lili terisak. Perlahan mata tua itu sedikit terbuka hingga terdengar suara nyaring dari monitor di sebelahnya. Garis zigzag itu terlihat berdetak cepat. Li, anakku." Tit. Garis zigzag itu terlihat tiba-tiba saja melemah. Bahkan nyaris berganti tanda menjadi lurus. Lili berteriak histeris memeluk tubuh Bunda. Mata Bunda kembali terpejam erat. "Bun, buka matanya Bunda." 200 joule. 1, 2, 3. Shock. 600 joule. Tit. Akhirnya garis zigzag itu menjadi sebuah garis lurus. Garis yang menentukan jika hidup Bunda telah berakhir. Maut datang menjemput tepat saat Lili tengah sangat membutuhkan sosok Bunda sebagai penguatnya. Waktu kematian pukul 15:05. Bruk. Seketika tubuh Lili terhuyung dan Lili kehilangan kesadaran lagi. Sore ini langit begitu mendung, tertutupi awan gelap sepenuhnya. Rintik air hujan mulai menetes dari langit. Seorang gadis masih termenung di hadapan sebuah makam. Suasana begitu mencekam. Sebentar lagi gelap, namun gadis itu masih betah berada di sana. Pandangannya kosong pada tanah merah yang masih basah. Ibu adek terkena serangan jantung. Akibat tekanan juga berita yang membuatnya terlalu syok. Itu adalah ucapan dokter tadi yang menangani Bunda. Bunda pergi menghadap Ilahi setelah mendengar kabar jika putri kebanggaannya ternyata hamil di luar nikah. Bunda terkejut, menolak percaya pada kenyataan, hingga membuatnya drop karena mendapat serangan jantung mendadak. Bunda langsung dimakamkan sore itu juga. Tidak ada alasan untuk menunda pemakaman Bunda, karena memang tidak ada yang harus ditunggu. Sanak saudara Bunda tinggal di tempat yang cukup jauh, dan lagi mereka sudah tidak terlalu peduli pada keadaan Bunda. Apalagi jika mereka tahu apa penyebab kematian Bunda. Sudah pasti di sini Lili akan menjadi sumber cercaan mereka. "Bunda, Lili harus apa jika tanpa Bunda? Lili hanya butuh Bunda," ucapnya sendu. Tangisnya masih merebak. Tak pernah disangkanya jika Bunda akan pergi secepat ini. Lantas, bagaimana nasib Lili setelah Bunda pergi untuk selamanya? Aku membenci laki-laki itu, Bun. Aku bersumpah akan melenyapkannya juga," ucapnya dengan tatapan datar. Aku juga membenci anak ini. Aku juga harus melenyapkannya. Aku benci." Lili memukul-mukul perutnya sendiri hingga menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Lili meringis menahan rasa sakit. "Harusnya kamu tidak pernah ada di dunia ini," gumamnya kesal. Segera Lili berdiri setelah sebelumnya mencium nisan Bunda. Tanah merah menempel di bajunya. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya menggigil kedinginan karena kehujanan. Lili berjalan menuju pulang dengan
dengan tatapan kosongnya. Saat ini tidak ada yang dia pikirkan selain daripada pelenyapan. Lily harus ikut pergi bersama Bunda. Beberapa tetangga yang mengenal Lily menyapa gadis tersebut dengan tatapan iba. Mereka beramai-ramai mengucapkan belasungkawa. Bahkan beberapa teman Bunda di pabrik juga turut datang dan turut prihatin atas apa yang terjadi pada gadis malang tersebut. Lily tidak menanggapi ucapan mereka. Lily hanya terus berjalan lurus menuju rumah kontrakannya bersama Bunda. Tidak ada niatan untuk membersihkan tubuhnya. Lily segera menuju dapur. Bun, Lily lupa. Lily belum masak hari ini, ucapnya dengan derai air mata. Gadis itu segera memasak masakan sederhana dengan bahan seadanya yang tersisa. Bun, Lily sudah selesai memasak. Mari kita makan bersama-sama. Lirihnya lagi. Lalu duduk di sebuah meja usang dengan 2 piring makanan di hadapannya. Ini adalah kebiasaannya ketika ada Bunda. Lily akan memasak dan setelah Bunda pulang dari pabrik, mereka akan makan bersama-sama. Bunda akan tetap memuji masakan Lily dan memakannya dengan lahap. Lalu mereka bercerita tentang keseharian mereka dengan gelak tawa yang mengiringi. Bun, Lily cuci piring dulu ya Bun. Lily berdiri, lalu mencuci piring. Yang sebetulnya makanannya tidak ia makan sama sekali. Bun, Lily mau tidur, tapi Bunda temenin ya. Bunda usapin kepala Lily. Lily merebahkan tubuhnya di atas kasur usang yang biasa digunakannya. Tanah yang menempel pada tubuhnya kini ikut berpindah pada kasur. Rambut basahnya juga membuat bantal yang Lily kenakan ikut basah. Tapi Lily tidak menyadarinya. Gadis itu hanya terdiam, lalu menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Pagi ini, mentari kembali muncul, meski awan putih sempat menghalanginya. Lily berjalan menuju sekolahnya, masih dengan tatapan kosongnya. Tidak memperdulikan kanan dan kiri, membuat Lily nyaris terserempet motor ketika di jalanan. Banyak makian yang terlontar dari para pengendara, namun tidak ada ekspresi apapun di wajah Lily. Tiba di sebuah bangunan tempat kepala sekolah berada, Lily mencoba untuk masuk ke dalamnya, hanya sekedar untuk memastikan keputusan apa yang akan kepala sekolah ambil untuknya. Lily tahu persis jika masa depannya telah hancur, harapannya telah pudar, dan Lily tidak lagi bisa menggapai mimpinya sekarang. Semua angannya telah pergi seiring dengan hilangnya sebuah kehormatan yang dirampas oleh Bima Adiguna 1 bulan yang lalu. Terima kasih banyak untuk pertimbangannya, Pak. Jika Lily hamil di luar nikah, maka sudah pasti dia akan dikeluarkan dari sekolah, bukan? Saya yakin sekolah ini tidak akan membiarkan perempuan kotor seperti Lily tetap berada di sini. Saya harap saya bisa menggantikan Lily untuk menempati posisi beasiswa di Universitas Nusa Bangsa itu, Pak. Lily memejamkan matanya. Sedari awal, dia memang tidak pernah memiliki teman. Manusia yang pernah menyapanya akhir-akhir ini, mengajaknya ngobrol dengan wajah lugu dan polosnya, ternyata juga menusuknya dari belakang. Lily memiringkan bibirnya ketika Ambar kembali mengatakan hal-hal tidak pantas kepada kepala sekolah. Hingga akhirnya, kepala sekolah angkat bicara. Saya akan pertimbangkan, Ambar. Sekarang, kamu kembali ke kelas. Dan tolong, panggilkan Lily jika dia sudah datang ke sekolah. Ucapnya tegas. Terdengar bunyi langkah mendekat. Lily menyandarkan tubuhnya pada tembok dekat pintu dengan tatapan kosongnya. Hai, Li. Maaf, aku turut berduka cita atas meninggalnya bunda kamu. Dengan tergagap, Ambar menatap Lily ragu. Tidak ada tanggapan apapun. Lily hanya melangkahkan kakinya untuk menuju ruangan kepala sekolah.